Kalian baru selesai merakit PC dan bingung mau beli lisensi Microsoft Windows di mana? Mungkin Yutuki.com solusinya. Yutuki.com adalah sebuah website yang menjual lisensi key Microsoft Office ataupun Microsoft Windows dengan harga hanya $10 doang. What the f? Di Yutuki.com, kalian bisa mendapatkan serial key Microsoft Office Pro 2019 dengan harga hanya $33. Dengan memasukkan kode diskon KUD39 untuk mendapatkan potongan harga sebesar $39. Serta Microsoft Office 2016 Pro dengan harga hanya $23. Lalu ada serial key Microsoft Windows 10 Home dengan harga hanya $10. Dan Microsoft Windows 10 Pro Global dengan harga hanya $11. Dan pastikan kalian gunakan kode diskon KUD28 untuk mendapatkan potongan harga sebesar 28%. Gokil, ini gede banget diskonnya. Semua linknya ada di deskripsi dan pastikan kalian ngecek ya, karena memang ini diskonnya sangat besar sekali, bre. Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini saya kedatangan sebuah produk yang emang belum pernah saya review sebelumnya. Emang produk apaan sih bang? Ini adalah sebuah HDMI capture card. Emang apa sih bang HDMI capture card? Aku nggak tahu. Dasarnya HDMI capture card itu adalah sebuah alat membantu, bisa alat membantu udah kayak apa aja. Alat membantu untuk merekam atau menangkap layar yang ada di device yang akan ditangkap. Contohnya aja nih, kalau misalkan kita mau main game di HP atau di smartphone, terus kita mau nge-record, dan kalau misalkan kalian nge-record lewat HP-nya langsung, itu pasti bakal nge-lag, bakal stuttering gitu. Terus suhunya bakal panas juga. Alhasil nanti hasil recordnya pasti bakal jelek gitu, nggak smooth, nggak lancar. Nah, dengan adanya alat ini, HDMI capture card, kalian tuh bisa nge-record tanpa mengurangi performa yang ada di HP kalian atau di smartphone kalian. Iya, dasarnya kayak gitu. Jadi ini alat buat nangkep layar yang ada di HP kalian, terus dikirimkan ke PC kalian atau dikirimkan laptop atau PC kalian gitu loh. Bukan cuma buat HP doang. Ini HDMI capture card bisa dipakai buat kamera gitu, buat monitoring gitu kameranya gitu. Terus buat laptop bisa, buat TV bisa, terus buat PS4 bisa, terus buat Nintendo Switch bisa. Pokoknya apapun yang bisa ditangkap layarnya sama dia, ini bisa gitu. Jadi memang ini alat bukan cuma sekedar alat penangkap layar doang, tapi ini sangat bermanfaat sekali, sangat dibutuhkan sekali gitu loh. Dan ini adalah sebuah HDMI capture card terbaru dari Rexus, yaitu Rexus HD 100 4K HD 1920p. Apaan tuh bang? 4K HD 1920p. Jadi di sini untuk input yang bisa ditangkap itu bisa sampai 4K 30 Hz, artinya 4K 30 fps gitu. Dan output yang bisa dikeluarkan itu 1080p atau Full HD 60 fps gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan kalian tuh punya PS4 Pro gitu kan, itu kan bisa sampai 4K tuh. Terus dengan adanya alat ini, Rexus HD 100 tuh bisa menangkap layar hingga 4K. Tapi nanti dikeluarin output resolusinya itu cuma sampai Full HD 1080p 60 fps. Dan untuk spesifikasi lengkapnya di sini tadi udah saya kasih tahu beberapa ya. Untuk input HDMI-nya itu mendukung resolusi sampai 4K di 30 Hz. Lalu untuk output HDMI-nya itu mendukung hingga resolusi 1920 x 1080p 60 fps. Dan di sini untuk port Type-C-nya itu udah USB 3, bre. Ya sebenarnya bisa dihubungkan di USB 2, tapi ya paling recommended di USB 3 biar nggak ada latency yang terlalu tinggi lah gitu istilahnya. Dan di sini ada output jack 3.5 mm kalau misalkan kalian tuh mau pakai headset ataupun earphone buat main game. Jadi kalian langsung aja colokin di bagian capture card-nya si Rexus ini. Kita lihat untuk desainnya nih. Desain dari Rexus HD 100 ini sangat mungil sekali. Sangat kecil sekali. Ini nggak lebih gede dari dari powerbank yang 5000 mAh ya. Lalu di bagian tengahnya ada logo Rexus, terus 4K HDMI capture card ya seperti biasa. Dan di bagian bawahnya itu ada dua HDMI. Yang pertama itu HDMI input dan yang kedua itu HDMI output kalau misalkan kalian ingin hubungkan ke layar monitor ataupun TV gitu buat nampilin gambarnya. Lalu di bagian atasnya tuh ada input USB Type-C untuk dihubungkan ke PC ya. Dan di bagian kanannya itu ada port jack 3.5 mm kalau misalkan kalian mau pakai headset ataupun earphone. Nah, untuk desainnya sendiri sangat simpel sekali, warna hitam doff. Dan di bagian sudut-sudut dari capture card-nya si Rexus HD 100 ini ada lubang ventilasi untuk mengeluarkan hawa panas. Karena memang capture card itu pasti bakal panas ya. Karena dia itu bekerja encoding gitu kan, menangkap layar terus dikeluarkan di PC gitu istilahnya. Dan untuk build quality-nya sendiri semuanya plastik ya, Pak ya. Dan setelah saya gunakan buat streaming gitu, buat record gitu, untuk penggunaan sejam itu udah berasa angetnya, tapi nggak panas, baru anget aja. Dan menurut saya dengan adanya lubang-lubang ventilasi ini membantu lah sedikit buat ngeluarin hawa-hawa panasnya itu, bre. Dan di video kali ini saya tuh bukan cuma review doang, tapi saya akan kasih tahu tutorial gimana caranya nge-record ataupun live streaming dari HP, ini main game di HP, terus dihubungkan menggunakan capture card dari Rexus, itu Rexus HD 100 ke laptop ataupun komputer kita menggunakan software OBS Studio. Itu software buat streaming ataupun recording gitulah ya. Jadi gimana cara setupnya bang? Langsung aja kalian simak videonya baik-baik.
Oke bre, sekarang saya udah masuk dalam PC. Maksudnya saya udah di depan PC dan sekarang langsung aja kita setup gimana sih bang caranya streaming ataupun recording menggunakan HDMI capture card dari Rexus, yaitu Rexus HD100 untuk bermain game di HP ataupun smartphone. Nah, ini device yang saya gunakan adalah Samsung Galaxy S8 ya bre ya. Dan karena memang di paket pembelian kita cuma dapat kabel satu, yaitu kabel USB 3 to kabel Type-C untuk dihubungkan dari PC ke HDMI capture-nya punya Rexus ini, maka dari itu kita harus membeli kabel tambahan, yaitu kabel dari HDMI input to USB Type-C untuk dihubungkan dari si HDMI capture-nya Rexus ini ke HP kita atau device kita. Sebenarnya kita udah dikasih kabel HDMI ya, tapi kita juga wajib membeli konverternya lagi gitu, karena memang saya tuh nggak terlalu suka sama konverter, takutnya tuh mengganggu performa gitu kan. Maka dari itu saya membeli lagi kabel USB Type-C to HDMI kabel. Ini harganya 150 ribuan, saya beli yang bagus sekalian karena ada beberapa produk yang bikin baterai kita tuh jadi turun gitu, jadi boros. Maka dari itu saya beli langsung mahal, ini harganya 150 ribuan gitu bre. Oke, langsung aja kita setup nih pak. Pertama, kalian hubungkan kabel yang diberikan di paket pembelian, yaitu kabel USB 3 di laptop ataupun PC kalian. Lalu kalian hubungkan ke HDMI capture dari Rexus USB Type-C-nya. Nah, nanti akan hidup indikator warna biru ya. Dan selanjutnya kalian hubungkan kabel HDMI input ke HDMI capture-nya dari Rexus ya. Nanti kalian hubungkan HDMI in tulisannya. Dan selanjutnya kalian hubungkan kabel USB Type-C ke HP ataupun device kalian. Jelep. Nah, nanti bakal muncul notifikasi di HP kalian HDMI connected. Di HP saya tuh HP Samsung ya. Karena HP Samsung dia bakal muncul Samsung DeX is available. Kalian tarik aja bagian notifikasi centernya, lalu nanti ya bakal muncul switch to Samsung DeX kalau misalnya kalian pakai HP Samsung gitu kan. Dan di bagian OBS-nya nih, kita langsung masuk aja di bagian OBS-nya. Kalian tekan tombol plus, lalu kalian pilih video capture device dan kalian namain aja Rexus HD100, lalu pilih OK, dan nanti otomatis muncul ya HDMI capture nih di bagian sini. Karena memang ini masih kayak gini nih pak, mirroringnya tuh masih belum terlalu jelas. Jadi di HP-nya kalian scroll lagi bagian notifikasi centernya, terus kalian scroll lagi bagian Samsung DeX. Nanti di sini ada tulisan using Samsung DeX, kalian drag sedikit, nanti bakal muncul switch to screen mirroring. Jadi kalian aktifkan screen mirroringnya. Nanti di bagian OBS Studio-nya bakal muncul layar kalian, karena memang ini masih mode potret, makanya di OBS Studio mode potret juga. Kalian tekan OK aja. Di sini saya langsung masuk aja ke gamenya ya pak ya, biar nanti langsung mode landscape gitu ya. Gampang sekali kan cara koneksinya. Kalian bisa aja langsung main gitu. Di sini saya langsung aja ke mode training langsung ya. Dan kalian pasti bingung bang, gimana sih bang caranya kita live streaming gitu, terus mau pakai headset gitu saat main game nih. Nah di sini saya langsung aja hubungi nih ya pak, yang namanya jack 3.5 mm karena saya menggunakan headset DBA JM500 kan, ini multi platform ya, bisa USB bisa jack 3.5 mm. Kalian hubungkan jack 3.5 mm-nya ke HDMI capture-nya dari Rexus. Di bagian kanan itu ada port untuk jack 3.5 mm, kalian hubungkan aja. Nanti otomatis audionya bakal langsung kedeteksi ya, tuh suaranya di bagian properties. Nanti bakal kedeteksi mikrofon capture audio. Udah, kita nggak usah setting apa-apa lagi, nanti otomatis terdeteksi. Dan kita udah masuk di in-game-nya pak. Tinggal mainin aja, udah lancar gitu. Kalau misalkan kalian punya webcam ya kalian hubungkan webcamnya di OBS Studio-nya, itu udah bisa lah kalian ya. Nah di sini yang mau saya kasih tahu, kelemahan dari Rexus HD100 ini, kalau misalkan kalian nyalakan atau hidupkan mic-nya, mikrofon in-game-nya, nanti dia suaranya bakal keluar. Maksudnya suara gamenya tuh bakal keluar dari speaker HP kalian. Itu yang saya masih bingung. Dan saya masih belum tahu cara ngatasinya gimana, karena memang setelah saya lepas nih HDMI capture card-nya, bisa aja pak, bisa aja kita pakai mic terus suaranya juga nggak keluar di HP-nya gitu. Ini yang saya masih bingung pak. Lalu kalau misalkan kalian mau streaming dari PC ya, kalian tuh butuh mikrofon di PC juga. Jadi di sini saya tambahin mikrofon ya Pak, yang namanya audio input. Oke, pilih oke, dan saya pilih yang HD Pro Webcam C920 karena udah punya mikrofon ya webcamnya. Sebenarnya mikrofon di mobile ini nggak bisa kedeteksi dari si Rexus HD Capture-nya ini pak, nggak tahu kenapa ya, tapi dia bisa ngedeteksi suara di dalam HP-nya, di in-game-nya, tapi nggak dengan mikrofonnya ya. Jadi kalian tuh butuh mikrofon tambahan. Nah sekarang saya bakal kasih tahu untuk kualitas grafik dari si Rexus HD100 HDMI Capture Card-nya gimana. Kalau misalkan kalian ngikutin Kudetek, itu saya ada streaming
di channel Kudet Random ya, channel kedua saya. Nah, di situ tuh saya ada streaming menggunakan HP doang ya, tanpa ada bantuan alat HDMI capture card, dan saya streaming menggunakan alat capture card ini. Perbedaannya tuh jauh banget, Pak. Pas saya main game COD Mobile gitu, terus saya menggunakan HDMI capture card, itu lebih mulus, lebih smooth gitu loh, nggak ada yang namanya drop FPS ataupun stuttering. Karena memang yang nangkep layarnya itu si HDMI capture card-nya, terus dikirim ke PC, terus baru ditampilkan ke YouTube. Sedangkan kalau misalkan kita streaming menggunakan HP aja nih Pak, tanpa bantuan alat apapun, itu dia bakal kerja 2 kali Pak, bakal kerja ekstra. Makanya si HP-nya ini jadi panas ya, terus dia bakal stuttering dan menurunkan performa di game yang kalian mainkan. Pokoknya beda banget lah Pak kalau misalkan kalian tuh nggak pakai alat HDMI capture card buat live streaming. Itu bakal bikin HP-nya tersiksa parah. Dan yang lebih parahnya lagi, pas saya tes game Aspal 9, Aspal 9 itu game racing ya, itu pas saya streaming tanpa menggunakan alat si HDMI capture card ini, nge-lag parah Pak. Tapi pas setelah saya menggunakan alat HDMI capture card dari Rexus HD 100, smooth banget. Game Aspal 9 itu game berat Pak, game racing yang berat termasuknya ya. Lalu pas saya main game PUBG Mobile, game yang lebih berat lagi, barulah berasa pas saya tidak menggunakan alat HDMI capture card, pas lagi streaming menggunakan HP doang nih, HP Samsung S8, nge-lag, panas banget. Tapi setelah saya menggunakan HDMI capture card, barulah berasa smoothnya dan nggak terlalu panas lah HP-nya. Jadi memang ngaruh banget ya Pak, karena memang yang layarnya ini, yang nangkep layarnya itu adalah HDMI capture card-nya ini, bukan dari HP-nya ini Pak. Dan karena memang HP saya ini Samsung Galaxy S8, dia itu untuk settingan grafiknya untuk PUBG Mobile-nya itu cuma di smooth high doang, high frame rate. Kalau misalkan saya tes pakai HP satu lagi nih, HP LG G7 ya, barulah ya kebuka smooth extreme. Jadi bisa 60 FPS ya, 60 FPS. Jadi 60 FPS-nya itu tergantung dari device yang kalian gunakan. Kalau device yang kalian gunakan nggak sanggup 60 FPS, ya nanti yang dikeluarkan juga nggak sanggup 60 FPS juga. Tapi HDMI capture card ini bisa bikin smooth output gamenya yang dikeluarkan di YouTube gitu loh. Jadi ya tergantung HP kalian juga sih. Iya, karena memang HP saya nggak bisa 60 FPS di game PUBG Mobile, makanya untuk kualitasnya ya nggak terlalu bagus lah gitu. Oke, berarti itu dia review dari saya tentang HDMI capture card dari Rexus, yaitu Rexus HD 100, dan saya juga udah kasih tutorial gimana caranya setup recording ataupun live streaming menggunakan HDMI capture card ke HP yang akan kalian mainkan gitu loh. Misalkan kalian mau main game di HP gitu kan. Dan kesimpulan dari saya, karena memang HDMI capture card itu harganya sangat mahal ya, sekitar 2,5 juta sampai 3 jutaan lebih. Untuk harga Rexus HD 100 ini harganya cuma 1.400.000 sampai 1.600.000 di marketplace Tokopedia, Bukalapak ataupun marketplace lainnya. Menurut saya itu harga yang cukup terjangkau untuk kelas HDMI capture card. Tapi kekurangannya tadi, si HDMI capture card dari Rexus ini tuh nggak bisa nangkep mikrofon dari HP kita. Kalau misalnya kita aktifkan mikrofon di HP kita di game PUBG Mobile, nanti audio yang keluar di gamenya itu bakal keluar lewat speaker HP kita. Ya kalau misalnya kita mau berkomunikasi sama teman mabar kita di game PUBG Mobile, ya nggak bisa dong, karena memang nggak bisa nangkep mikrofon yang ada di HDMI capture-nya Rexus HD 100. Itu sih kekurangannya. Itu juga menurut saya fatal banget ya. Dan untuk kualitas grafiknya sendiri gimana sih Bang? Ya setelah saya gunakan sendiri untuk live streaming di YouTube ya 1 jaman, ya menurut saya oke-oke aja. Saya menggunakan Samsung Galaxy S8 buat live streaming, buat main game PUBG Mobile, COD Mobile, dan Aspal 9. Smooth-smooth aja, dan setelah saya rasain sendiri 1 jam itu saya nggak ada kendala sama sekali. Kalau misalkan tiba-tiba disconnect kayak gini nih, ya kalian tinggal hubungin aja HP-nya, nanti langsung terhubung sendiri. Itu responnya cepet banget. Jadi kalau misalkan kita tuh udah connect sebelumnya, terus tiba-tiba disconnect, kalian tinggal hubungin lagi tuh USB Type-C ke HP kalian, nanti otomatis terkoneksi sendiri gitu. Jadi gampang banget lah. Di harganya yang cuma 1.500.000-an, apakah HDMI capture card dari si Rexus ini worth it untuk dibeli? Ya tergantung dari kalian. Kalau misalkan kalian mau recording atau live streaming bermain game di mobile, kalian wajib banget membeli yang namanya HDMI capture card. Karena memang itu bikin kualitas recording atau kualitas live streaming kalian meningkat gitu, lebih bagus lagi, lebih smooth lagi, dan nggak bikin HP kalian tuh panas ataupun boros. Karena memang kalau misalkan kalian record menggunakan HP langsung, itu bikin HP kalian jadi cepet habis baterai ya, dan cepet panas gitu. Nah Bre, sebelum video ini berakhir, saya akan kasih tahu pengumuman giveaway yang kemarin saya adakan bersama JT Indonesia dengan hadiah 1 unit headphone wireless JT06 Extreme. Saya janjinya tanggal 5 November buat pengumuman giveaway-nya, tapi sekarang udah tanggal 8. Maklum anak muda suka ngaret gitu kan. Di sini udah ada 721 komentar yang kalian ikuti ya. Jadi langsung aja kita pilih pemenang giveaway-nya. Di sini saya menggunakan Instagram Random Comment Picker ya sebagai media untuk memilih pemenangnya. Saya akan pilih disupport oleh JT Indonesia, ada 1 headphone wireless. Di sini saya centang filter duplikat user, dan kita lihat ada beberapa komentar yang telah disaring ya. Dari 700 komentar dapat berapa? Dapat 489 komentar ya. Dan langsung aja kita pilih pemenang giveaway-nya. Jeng 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 jeng. Siapakah pemenang giveaway-nya yang diadakan oleh JT Indonesia? Dan pemenang giveaway-nya adalah Edric Kanandalonso.
lumayan. Dan dia udah tag 2 temannya. Kita lihat apakah dia sudah follow Instagramnya JT Indonesia. Dia udah follow jtx.id, bukan JT Indonesia. Memang yang disuruhnya jtx.id ya. Dan dia udah follow Kudetek juga. Oke, selamat buat Edrikananda Alonso. Susah amat ya. Buat teman-teman yang belum menang giveaway dari JT Indonesia, santai aja. Masih ada 2 headset gaming dari JT Indonesia yang menantikan untuk di giveaway kan. Tunggu aja, Pak. Jadi itu dia review dari saya. Semoga kalian suka dengan video review kali ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.